Shalom saudara, senang sekali Anda bisa menyaksikan video saya. Kita tahu bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ada berbagai cara ketika kita menanggapinya. Dan pada saat ini kita mau belajar dari dua orang tokoh yang setelah dituliskan di dalam Alkitab. Pertama-tama yaitu Zakharia. Kita akan membahasnya bersama-sama di Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan 34. Pada bagian pertama kita akan membahas Zakharia. Kita tahu bahwa di dalam pasal pertama ini Zakharia disebutkan sebagai seorang imam. Nah, kita tahu bahwa imam itu adalah pelayan Tuhan, orang pilihan keturunan Lewi. Dia merupakan orang-orang yang dikhususkan bagi Allah untuk melayani di bait suci atau di tabernakel Allah. Nah, ketika Zakharia ini melayani, tiba-tiba dia didatangi oleh Gabriel di dalam bait suci ketika dia membakar ukupan. Dan kita tahu bagaimana Gabriel menyatakan atau memberitahu kabar sukacita yang datang dari Allah bahwa Zakharia dan istrinya Elisabeth akan memperoleh anak yang akan dinamai Yohanes, dan tugasnya yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya setiap orang-orang yang jauh daripada Allah, yang meninggalkan hukum Taurat, kembali datang kepada Allah, merendahkan diri dan bertobat. Sungguh mulia perencanaan Tuhan di dalam keluarga Zakharia dan Elisabeth. Namun, Zakharia menanggapinya dengan keraguan. Kita akan membacanya di ayat yang ke-18. Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana aku bisa tahu?" Berarti di sini Zakharia meminta tanda kepada malaikat Gabriel. Dia begitu ragu, sangsi terhadap pernyataan dari seorang malaikat Tuhan, yang secara kerohanian dia adalah seorang utusan, dia adalah seorang kepala di dalam rumah ibadat atau kepala rombongan yang melayani di bait suci. Tapi sayangnya itu tidak mencerminkan bagaimana dia menerima atau menanggapi firman Allah. Ternyata rutinitas jabatan tidak menjamin seseorang meyakini firman Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkannya, sungguh betapa kita anak-anak Tuhan ini seringkali tidak mudah mempercayai firman. Kita seringkali khawatir, ragu terhadap pemberitaan firman Allah. Kenapa? Karena kita mengedepankan situasi dan kondisi kita. Dan ini sudah tertera di dalam firman Tuhan. Ketika Zakharia menerima perkataan itu, dia menanggapinya dengan sebuah keraguan karena kondisinya. Kondisinya apa? Dia berkata di ayat yang ke-18, "Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Saudara, di sini kita melihat kondisi itu seringkali membelokkan pikiran kita untuk tidak mempercayai firman Allah. Seorang Zakharia hanya berpaut pada keadaannya pada saat itu. Dia tidak bisa melihat rencana Allah yang besar bagi keluarganya, bagi Yohanes anaknya, maupun bagi bangsa Israel pada saat itu. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat di sini
bagaimana seorang pelayan Tuhan bisa meragukan firman Allah. Untuk itu saudara, jabatan, kependetaan, penatua, majelis dalam gereja, atau aktivis-aktivis gereja tidak menjamin kita untuk berpegang teguh pada firman Allah. Ini menandakan bahwa sebenarnya seorang pelayan Tuhan harus memiliki tingkat kerohanian yang lebih tinggi daripada jemaat-jemaat atau kaum-kaum awam. Tapi pada realitanya membuktikan bahwa itu bertolak belakang dengan tampilan sebagai seorang hamba Tuhan dengan iman mereka. Saudara yang terkasih, iman itu seringkali dibuktikan di saat kemustahilan itu harus terjadi. Saudara, kita melihat di sini bahwa sungguh mustahil Zakaria bisa memperoleh seorang anak. Apalagi Elisabet sudah lanjut umurnya. Secara biologis itu menandakan bahwa tidak lagi bisa memiliki seorang anak. Namun di sini seorang utusan Allah yaitu malaikat Gabriel mencoba untuk menghancurkan benteng dari pikiran manusia yang sudah diselubungi dengan kondisi mereka. Di sini seorang Gabriel sedang menguatkan dan meneguhkan iman Zakaria dan Elisabet. Dan kita melihat saudara, apa akibat dari keraguan Zakaria ini? Dia bisu sampai anaknya dilahirkan. Saudara, ini adalah peringatan keras bagi kita. Bagaimana sikap seorang yang tidak percaya atau ragu terhadap firman Allah itu akan memperoleh dampak yang buruk di dalam kehidupannya. Bahkan membuat dia tidak bisa bertemu orang. Dia mengurung diri. Saudara, betapa terpuruknya Zakaria pada saat itu. Bahwa tindakannya, bahwa perbuatannya, bahwa tanggapannya terhadap firman Allah sungguh membuatnya tidak bisa disebut sebagai seorang imam, sebagai seorang perantara antara Allah dan manusia, khususnya bangsa Israel pada saat itu. Namun kita akan melihat bagaimana seorang perempuan bernama Maria. Dia bukan seorang imam. Dia seorang perempuan biasa yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Immanuel. Kita akan membacanya di ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara, sebenarnya resiko yang berdampak pada diri Maria itu lebih besar daripada resiko ketika Zakaria memperoleh anak. Kenapa saudara saya berkata demikian? Karena kita tahu bahwa orang yang berzinah di dalam bangsa Israel itu akan dilempari batu. Bahkan kita bisa melihatnya di teks-teks perjanjian lama, saudara. Bagaimana seorang perempuan yang tidak memiliki suami mengandung seorang anak. Bayangkan betapa dia diliputi oleh rasa ketakutan maupun penindasan secara sosial dari berbagai pihak. Keluarga, masyarakat, dan tentunya para imam-imam atau guru-guru di Israel. Ketika dia menerima firman Allah itu, menanggapi firman Allah itu, berarti dia harus siap mati dilempar batu. Bagaimana mungkin tidak? Dia akan mengandung seorang anak tanpa seorang suami. Berarti dia berzina. Sungguh sangat memberkati saya, saudara. Bagaimana hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal di dalam pikiran kita ini, justru Allah memakainya untuk menyatakan kuasa-Nya. Untuk menyatakan bahwa Allah itu lebih besar, di luar dari pikiran kita, melampaui pikiran kita.
ketika Allah bekerja dan berkarya di dalam kehidupan seseorang, seseorang itu akan diubahkan melampaui dari apa yang dia pikirkan. Dan kita tahu saudara, di ayat yang ke-38 Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini saya melihat saudara, bagaimana seorang yang bernama Maria ini berkata bahwa saya ini loh Tuhan, hanya seorang hamba, hanya seorang manusia, hanya seorang berdosa yang harus menerima kasih karunia daripada Allah. Dan ketika dia menerima itu saudara, dia tidak memikirkan apa yang akan menimpa dirinya secara fisik. Dia tidak menghiraukan apa kata orang terhadap dirinya. Namun ia berpegang teguh pada firman dan janji Allah bahwa dia memperoleh kasih karunia. Meskipun nanti di ayat yang ke-34 ini saudara, dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku ini loh Tuhan tidak punya suami. Apa kata orang nanti kepadaku? Pasti mereka menjelek-jelekkanku, bahkan bisa membunuhku, melemparkan aku dengan batu. Namun Tuhan memberikan kepastian di dalam diri seorang Maria bahwa Roh Kudus akan turun atas kau. Sungguh luar biasa saudara, bahwa saya melihat di sini bahwa penyertaan Roh Kudus itu ketika menyertai seseorang, ketika turun atas seseorang, akan diubahkan cara pikirnya, sudut pandangnya dalam melihat rencana-rencana Tuhan. Saya masih belajar dalam hal ini saudara, maupun saudara-saudari semuanya, kita harus sama-sama belajar untuk melihat atau mengetahui rencana Allah yang luar biasa di dalam diri kita. Meskipun mata kita, pikiran kita tidak bisa memahami rencana Allah yang besar itu, namun kita harus tetap berjalan di jalannya Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi kita. Sebab kita manusia ini tidak tahu apa yang terjadi hari esok, namun Tuhan mengetahuinya, sebab Tuhan adalah Maha Tahu dan Dia mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya yang dikasihinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya hanya berpesan bagi kita, labelitas sebagai seorang pelayan Tuhan, apapun jabatan kita secara gerejawi, jangan sampai itu bertolak belakang dengan iman kita kepada Allah dan kepercayaan kita kepada firman Allah. Lebih baik kita menjadi seorang jemaat biasa yang memiliki iman yang teguh kepada Allah, yang memiliki pendirian yang kokoh terhadap firman Allah, memiliki iman yang kokoh terhadap terjang-terjang badai kehidupan ini. Memang saudara, sungguh sangat sulit untuk bisa menerima firman Allah ini. Ada banyak pertentangan-pertentangan, bahkan penolakan-penolakan dari berbagai pihak. Namun yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang berkenan, yang telah dipilih Tuhan untuk menjalankan misinya di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai ketemu di video saya berikutnya.